Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah, kita masih di Islam itu indah. Semangat terus belajarnya, semangat terus untuk aktivitas kita pagi hari ini jamaah. Tema kita pagi hari ini adalah respon cinta para lelaki. Aku mau ngulangin lagi pertanyaan aku sebelum jeda iklan tadi jamaah. Apakah benar nih saat ini semakin sulit menemukan laki-laki yang mampu merespon kesalahan wanita dengan kata maaf? Karena cenderung nih ketika ada yang salah malah kita pakai kekerasan nih. Dan bagaimana nih caranya agar laki-laki mampu memberi maaf walau dikecewakan. Ustadz Maulana, please speak bahasa Ustadz. Oh iya, saya akan bahasa Indonesia ya. Masya Allah, Ya, silakan Ustadz ya. Maulana. Ya. Sini na umat selengeng hadir. Speak bahasa Indonesia. Oh, iya, iya. Aduh. Kepada semua umat Islam dimanapun berada. Lebih khusus kepada laki-laki. Menjadilah laki-laki yang mampu memberi maaf. Sekali lagi, yang mampu memberi maaf. Kalau meminta maaf itu biasa. Tapi yang hebat itu apabila sudah pada posisi memberi maaf. Karena meminta dan memberi maaf itu luar biasa. Sekali lagi, meminta dan memberi maaf itu luar biasa. Ketika orang meminta maaf berarti mengakui kesalahan. Tapi ketika dia memberi maaf, di situ berarti bentuk keikhlasan untuk memberikan maaf. Makanya alhamdulillah makasih banyak. Kalau memang mau dapat malam Lailatul Qadar ntar malam, tebarkan maaf. Tebarkan maaf. Iya, saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan. Nah, baru kita meminta maaf. Saya maafkan kalau ada yang punya salah pada saya. Dan mohon maaf kalau saya ada salah. Gitu. Dibalik, coba dibalik. Karena kenapa? Memberi maaf itu Masya Allah. Apalagi sosok laki-laki memberi maaf. Makanya saya tadi katakan waktu sebelum iklan. Hati-hati kalau berbuat salah atau mengecewakan laki-laki. Karena laki-laki itu secara hukum mulutnya dicatat kata-katanya. Yang melamar, yang menikah laki-laki. Wanita dinikahi. Yang menalak laki-laki. Yang ditalak perempuan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersifat pemaaf. Sekali lagi, bersikap pemaaf. Bagaimana sosok laki-laki ini bisa memberi maaf anaknya. Bisa memberi maaf istrinya. Bagaimana sosok laki-laki luar biasa. Sebenarnya laki-laki itu kalau dia pulang ke rumahnya itu sudah memaafkan istrinya. Iya juga. Kalau dia makan makanan istrinya sebenarnya dia sudah maafkan walaupun tidak ngomong. Ketika dia sudah tidur sama istrinya itu sudah kata maaf itu. Tanpa diucapkan. Jadi tidak usah menunggu kata-kata aku maafkan kamu. Tidak. Reaksi laki-laki nggak ngomong tapi berbuat. Ketika dia sudah memberi uang belanja, berarti dia sudah maafkan kamu. Ketika dia menyapa kamu, ngobrol samamu, berarti dia sudah memaafkan kamu. Makanya memaafkan mereka karena mereka belum tahu. Sekali lagi, laki-laki, ayo maafkan istri. Mana? Gun. Tuntun. Jimmy, tolong, Masya Allah. Nah oke. Sini, Nah, Mas Budi ya. ya. Apa? Buat semua laki-laki, maafkanlah istrimu karena mungkin dia belum tahu pribadimu. Karena dia baru 2 bulan bersamamu. Maafkanlah kalau dia berbuat salah. Ya, minta tolong. 2 bulan Ustaz. Siapa yang 2 bulan? Enggak tahu. Sasam berapa bulan? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Ulang kalau gitu ulang. Baru 1 bulan kalau gitu. Udah habis durasinya ya Allah. Berarti memang kadang-kadang laki-laki punya sisi egois juga sih untuk minta maaf ya Ustadz Maulana. Iya. Tapi di sini sebenarnya laki-laki itu salah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Iya, berarti di sini kita belajar kalau kita harus mau untuk meminta maaf ya. Oh iya, saya kira Ustaz Sam sudah 2 bulan ya. Belum. Bulan berapa sih nikahnya? Hampir saat. Bentar lagi kayaknya. Iya kan? Insya Allah. Ya Allah. Udah mau 2 bulan. Nanti kita bahas lagi mengenai Ustadz yang udah berapa bulannya ya. Berarti nanti bulan tahunnya Jihan dikasih tes pack itu. Oh iya, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Jamaah kita lanjutin lagi yuk. Jamaah pasti pernah dengarkan kalau laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menyempurnakan. Nah kalau dalam kehidupan kita nih jamaah, bagaimana nih cara perlakuan dan respons seorang laki-laki ketika maaf nih harus mencintai orang yang mungkin memiliki kekurangan fisik. Sehingga cintanya tidak lagi memandang fisik dan hanya karena Allah.
Masya Allah, kita dengarkan Cakep tausiah dari guru kata-katanya. kita, Ustazah Syifa. Silakan Ustazah. Terima kasih para ustadz, saya izin. Bismillahirrahmanirrahim, para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, yang ada di studio, Masya Allah. Pertama harus kita pahami terlebih dahulu bahwa menikah itu ketika kita ingin memulai, maka di situ kita harus ridho. Kita harus menerima apa adanya, bagaimana bentuk pasangan kita. Saya terima nikahnya dan kawinnya, serta perlakuannya, karakternya, bau badannya, bau mulutnya. Nah itu semua kita terima. Karena kalau mau menikah harus ridho dan semua hal itu pasti diketahui oleh suaminya. Jadi kalau ada suami atau istri ketika setelah menikah mereka saling mengeluh, kok kamu kayak gini ya? Kok kamu kayak gitu ya? Gitu Masya Allah. Jadi ternyata itu belum ridho, belum saling menerima. Makanya di situ qabil tu nikahaha wa tazwijaha, bukan hanya nikahnya saja, Lanjut Ustazah. tapi seluruhnya. Terus. Ya, seperti itu ya. Dipanas-panasin. Tadi kita tanya, Masya Kayaknya Allah. Ustazah Syifa ini balas dendam. Waktu nikahnya Sasam tidak dikasih jadwal untuk nasihat pernikahan. Astagfirullah. lanjut lagi Ustazah, silakan. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Harus saling ridho, harus saling memahami. Begitupun kalau orang yang sudah menikah seperti itu Ustadz. Lalu ternyata apakah ketika pasangan kita punya kekurangan fisik apa yang harus kita lakukan? Apakah kita marah? Apakah boleh kita meminta cerai? Nah kalau kita kembali dalam literatur fikih Islam, itu baik dalam kitab Kifayatul Akhyar, baik dalam kitab I'anatul Talibin, baik dalam kitab Qoliyubi wal Umairah disebutkan bahwa ternyata istri itu boleh memfasakh pernikahannya kalau misalkan ada sesuatu yang menghalangi pernikahan tersebut. Contohnya karena aib-aib tertentu. Jadi fasah itu kan secara bahasa memutus pernikahan. Kalau laki-laki dia punya hak talak. Nah perempuan ketika punya suami ada penyakitnya, waduh saya nggak bisa talak, bagaimana dia bisa mengajukan fasah. Ya, dalam hadis Rasul disebutkan ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan wa bihi jununun wa dararun. Siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan, ternyata istrinya itu mohon maaf hilang akal, kemudian ada penyakit yang membahayakan, fa innaha takhayyaru. Maka di situ boleh adanya khiyar kalau dalam fikih, memilih. Fa in syaa qarat wa in syaa tafarraqat. Boleh dia meneruskan pernikahannya, boleh juga dia mengakhirkan pernikahannya. Nah, menurut Syekh Mustafa Al-Khin, ternyata ada dua hal yang boleh dilakukan atau terjadinya fasakh dalam pernikahan. Pertama, hal tersebut menghalangi untuk berhubungan badan. Apa hal itu? Yang pertama adalah jub. Jub itu penyakit laki-laki yang mohon maaf alat vitalnya sudah terpotong. Yang kedua ada unnah. Unnah itu adalah mohon maaf laki-laki yang lemah syahwat, dia tidak bisa menggauli istrinya. Nah kalau laki-laki seperti ini, boleh dia untuk difasah pernikahannya. Baik. Perempuan ada penyakit namanya koron. Hmm. Koron itu adalah ada daging yang menghalangi kenikmatan ketika berhubungan. Oh, Maka di sini boleh untuk mengajukan fasah. Dan yang terakhir adalah adanya hal yang bisa memfasah pernikahan tapi tidak mengganggu hubungan badan. Oke. Contoh HIV, Baik. kusta dan lain sebagainya. Jadi itu. Baik. Silahkan menerima tapi kalau membuat kemudorotan boleh Baik. berpisah. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa untuk penjelasannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan juga kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga rumah tangga kita bisa semakin baik lagi ya jamaah yang ada di rumah. Nah pertanyaan selanjutnya aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Ketika rumah tangga kita sudah berlangsung lama nih Ustadz Syam nih. Mungkin bagaimana cara laki-laki ini menumbuhkan rasa cintanya nih. Karena kadang kan laki-laki lebih fokus ke urusan anak dia, pendidikan anak, masa depan anak. Tapi ada romantisme dalam rumah tangganya itu jadi kayak hilang. Nah cara menumbuhkan lagi itu seperti apa Ustadz Syam? Mohon penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Ustazah Syifa, Mas Soni dan seluruh para guru kami dan orang tua kami yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Islam itu indah, harusnya kami diceramahi tentang hal ini, bukan kami yang berceramah tentang hal ini. Karena hal ini berbicara tentang pengantin lama, hal ini berbicara tentang rumah tangga yang sudah langgeng gitu ya, bagaimana caranya supaya menumbuhkan masa-masa kemesraannya dahulu. Maka subhanallah, yang pertama kami belajar sendiri daripada mertua kami ya. Sekarang mereka lagi di Batam, subhanallah, kata papa mama, kenapa saya membiarkan kalian anak-anakku, wahai anak-anakku, anak mantuku untuk bermesraan. Kenapa kalian kubiarkan untuk bermesraan dan mama papa pengen kalian seperti
seperti itu walaupun di depan umum, karena itu akan menjadi kebiasaan. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Kapan kalian tidak biasa, walaupun kalian pengantin baru, maka itu tidak akan terbiasa nanti ketika kalian sudah pengantin lama. Maka kalian harus membiasakannya sehingga nanti jikalau tidak seperti itu, kalian merasa ada yang kurang. Subhanallah, itu kata mertua kami. Mungkin berbeda dengan orang tua yang lainnya, namun kami mengambil positif daripada pelajaran ini. Yang kedua, bagaimana baginda Nabi SAW. Kita kembalilah ke Rasulullah SAW. Karena kalau yang tadi mungkin sebagian orang saja yang setuju. Tapi bagaimana cara Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menumbuhkan kembali rasa cintanya. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan Ibunda Khadijah, maka tidak pernah kita dengar ada konflik bersama dengan Ibunda Khadijah. 25 tahun usia pernikahan Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha, tidak pernah ada konflik dan selalu bermesraan, dan selalu sampai Rasulullah SAW mau meninggal pun Rasulullah masih mengingat kebaikan-kebaikan daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha. Maka Ibunda Khadijah selalu yang namanya duduk ataupun bersama dengan Rasulullah, dan Rasulullah SAW selalu menanyakan keadaannya. Bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaanmu. Kadang-kala kita kan sok tahu dengan keadaan pasangan kita. Kita pikir dia baik-baik saja. Oh, dia senyum, dia baik-baik saja. Kita kurang peka dengan perasaan pasangan kita. Subhanallah, begitu pekanya Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah terdiam sedikit, datang Rasulullah. Apakah engkau memikirkan hartamu yang telah habis? Apakah engkau yang dulunya mulia sekarang menjadi hina karena bersamaku? Apakah engkau menyesali itu? Selalu Rasulullah untuk mempertanyakan. Begitu pula dengan Ibunda Khadijah. Apa yang kau butuhkan lagi untuk berdakwah? Hartaku sudah habis. Tapi kalau aku sudah meninggal dunia nanti, engkau membutuhkan jembatan untuk menyeberangi sungai. Maka engkau galilah kuburku dan ambillah tulang belulangku dan jadikan itu jembatan. Subhanallah. Bersama dengan Ibunda Aisyah pun begitu. Rasulullah SAW waktu muda pernah berlari-lari dengan Ibunda Aisyah. Namun ketika sudah berusia lanjut yang namanya pernikahannya, Rasulullah SAW kembali mengingatkan, kita pernah lomba lari dulu, yuk kita ulang lagi, ronde 2 gitu. Menjadi pengingat itu ya. Pengingat, ada masa-masa sebelumnya yang diingat. Mungkin dalam masa sekarang bisa dibilang mungkin kita menua, tapi rumah tangga jangan sampai berkarat ya Ustaz ya, Syam ya. intinya semua yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjaganya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana, pokoknya setelah ini kita akan menjawab lagi pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke media sosial kita, dan juga kita akan berdoa bersama-sama. Jadi jamaah jangan kemana-mana, nggak lama kok, tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.